Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semua termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, pada kali ini saya akan menceritakan satu hikayat yang diterangkan dalam kitab Mishkatul Anwar Durratun Nasihin halaman 307, di mana hikayat ini menjelaskan tentang taubatnya orang pencuri kain kafan. Oleh karena itu, marilah kita simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Hikayat taubatnya pencuri kain kafan dikisahkan ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar menghadap dengan menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah keheranan. Tidak biasanya Sayyidina Umar menghadap Rasul dengan tergesa-gesa dan menangis terseduh-seduh seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Gerangan apakah yang menjadikan engkau menangis, wahai Umar?" Sahabat Umar menjawab, "Ya Rasulullah, di rumahku ada seorang pemuda yang menangis hingga menjadi-jadi dan menjadikan hatiku terbakar." Nabi kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, "Cobalah bawa ia kemari, wahai Umar. Bawalah dia ke sini." Kemudian dipanggillah oleh Sayyidina Umar. Umar mematuhi apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu dibawa menghadap Rasul. Dan ketika menghadap Rasulullah, pemuda itu tak henti-hentinya menangis, terseduh-seduh, histeris. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang menjadikan dirimu menangis seperti ini, wahai pemuda?" Pemuda ini menjawab, "Dosaku yang begitu besar menjadikan diriku takut akan siksaan Allah, ya Rasulullah. Sehingga aku menangis seperti ini karena dosaku yang sangat besar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah dirimu mensekutukan Allah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak. Aku tidak menyekutukan Allah, wahai Rasul." Nabi bertanya lagi, "Apakah membunuh orang-orang yang tak berdosa?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, ya Rasul. Aku tidak pernah membunuh orang yang tidak berdosa." Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, "Ketahuilah, wahai pemuda, bahwa Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni pada hambanya walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi." Kemudian pemuda itu berkata, "Dosaku jauh lebih besar dari langit dan bumi, ya Rasul." Kata Nabi, "Apakah dosamu lebih besar dari kursi Allah?" Pemuda itu menjawab, "Dosaku jauh lebih besar dari kursi Allah."
Lalu Rasul bertanya lagi, apakah dosamu lebih besar dari Arasy? Pemuda itu menjawab, dosaku jauh lebih besar daripada Arasy, ya Rasul. Kata Nabi, lebih besarkah dosamu dari rahmat dan pengampunan Allah? Pemuda itu tertunduk dengan meneteskan air mata, seraya mengatakan, tidak ya Rasul. Masih lebih besar pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi penasaran tentang dosa apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Akhirnya Nabi bertanya lagi, wahai pemuda, ceritakan kepadaku, dosa apakah itu hingga menjadikan dirimu tidak berdaya seperti ini? Pemuda itu menjawab, sungguh aku sangat malu untuk menceritakannya, wahai Rasulullah. Kata Nabi, sudahlah, dirimu tidak usah malu, ayo ceritakan padaku. Lalu pemuda itu bercerita, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah pemuda pencuri kain kafan sejak umurku 7 tahun. Setiap ada orang meninggal, aku selalu membongkar kuburnya dan mengambil kain kafannya. Hingga pada suatu hari, ada seorang wanita, putri dari salah satu sahabat Ansor yang meninggal dunia. Aku pun membongkar kuburannya dan mengeluarkan wanita itu dari kafannya. Setelah kafannya aku ambil, aku bergegas pergi. Namun sebelum aku sampai pergi jauh, ada setan yang membisikiku sehingga aku kembali dan menyetubuhi mayat wanita itu, ya hai Rasul. Dan setelah mayat itu aku setubuhi, aku hendak meninggalkannya, dan di saat itu mayat wanita itu tiba-tiba berbicara seperti ini, ya Rasul. Ama tastahyi min diwanillahi yauma yada'u kursiyuhu lil qada'i wa ya'khudhu haqqal madhlumi minadh-dhalimi wa qad taraktani uryanatan fi askaril mauti wa awfaqtani junuban baina yadayillahi. Apakah engkau tidak malu dengan buku catatan Allah kelak ketika diletakkan pada singgasana Allah untuk diadili? Dan di saat dipenuhinya hak-hak orang-orang yang teraniaya dari orang-orang yang menganiaya, kau begitu tega membiarkanku dalam keadaan telanjang di tengah-tengah kegelapan kematian ini. Kau membiarkanku menghadap Tuhan dalam keadaan jinabat, dalam keadaan junub. Inilah yang dikatakan oleh mayat wanita itu, wahai Rasul. Ketika beliau Rasulullah mendengar dosa yang mengerikan dari pemuda ini, lalu Nabi berkata, akhrijni, keluar kau dari sini, kata Nabi. Bagaikan disengat petir, pemuda ini gemetar, ketakutan, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti itu. Lalu ia keluar dengan linangan air mata. Ia tidak tahu harus kemana lagi ia akan meminta pertolongan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah tidak bersedia menolongnya. Dengan langkah yang gontai, yang lemas, ia lalu menaiki bukit, menetap
di atas bukit dengan terus menangisi dosa-dosanya selama 7 hari 7 malam. Ia tidak makan, tidak minum, hingga ketika ketakutan, hingga ketika kekuatan tubuhnya sudah lemah, ia terjatuh, mukanya terbentur di atas tanah dengan merintih. Ia mengatakan, Ilahi, ana abdukal muznimul mukhti'u, ji'tu ila babi rasulika liyashfa'ali indak, falamma sami'a 'azima khati'ati akhrajani min 'indihi faji'tul yawma ila babika fa innaka rahmanun ila 'abidika wa lam yabqa raja'i illa bika wa illa fa arsil naron min 'indika wa akhraqani biha fi dunyaka qabla an tahraqani fi akhiratika. Rintihan pemuda itu, duhai Tuhanku, aku inilah hambamu yang pendosa, hambamu yang bersalah. Ya Tuhan, aku telah mendatangi Rasulmu agar berkenan menolong dosaku yang terlampau besar ini. Namun ketika Rasul mendengar dosaku yang amat begitu besar, beliau mengusirku, ya Allah. Pada hari ini aku mengetuk pintu ampunanmu, karena Engkau adalah zat yang maha belas kasih pada hamba-hambanya, dan hanya Engkau, ya Allah, harapan terakhirku. Jika Engkau tidak berkenan mengampuni dosaku yang amat besar ini, aku mohon turunkan api neraka, ya Allah. Biarkan api itu membakarku di dunia sebelum api itu membakarku di akhirat-Mu kelak. Ia terus merintih-rintih seperti ini, hingga pada akhirnya Allah tidak tega menyaksikan hambanya merintih-rintih seperti ini. Sampai pada akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutuslah malaikat Jibril dan datanglah malaikat Jibril kepada Rasul. Setelah sampai pada Rasulullah, malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, Allah mengucapkan salam padamu. Kata baginda Nabi, baginya keselamatan, darinya keselamatan, dan hanya kepadanya kembalinya keselamatan. Malaikat Jibril berkata, Allah mengatakan padamu, wahai Rasul, A'anta khalaqta abdi? A'anta khalaqta abdi? Apakah engkau yang menjadikan hambaku? Kata Nabi, tidak Jibril. Hanya Allah yang menjadikan aku dan juga hambanya yang lain. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi. Berkata lagi, Allah juga mengatakan, A'anta tarzukuhum? Apakah engkau yang memberikan rizki padanya? Nabi menjawab, tidak wahai Jibril. Hanya Allah yang memberikan rizki padanya dan juga kepadaku. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah juga mengatakan, A'anta taqbalu taubatahum? Apakah engkau yang menerima taubatnya? Rasul menjawab, tidak wahai Jibril. Hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa-dosa hambanya. Lalu Jibril berkata lagi, Allah juga berpesan, wahai Rasul, aku mengutusmu pada hamba-hambaku, dan aku nampakkan sebagian dosa dari dosa-dosa hambaku. Kemudian engkau berpaling darinya, gara-gara satu dosa yang dilakukannya. Terus bagaimana kelak nasib hambaku yang berdosa ketika menghadapku
dengan membawa dosa yang amat besar, padahal engkau adalah utusan yang aku perintahkan menjadi rahmatan lil alamin. Maka jadilah engkau Muhammad bersifat belas kasih pada orang-orang mukmin, dan jadilah penolong bagi orang-orang berbuat dosa. Maafkanlah hambaku yang berbuat dosa itu, karena aku telah mengampuni dosanya. Karena aku telah mengampuni dosanya. Mendengar ucapan malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril seperti itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat untuk mencari pemuda pencuri kain kafan itu dan mengabarkan bahwa Allah telah mengampuninya. Pemuda itu begitu bahagia mendengarkan sahabat yang membawa kabar bahwa Allah telah mengampuninya. Para sahabat membawa pemuda itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan pada saat itu Rasul sedang berjamaah sholat maghrib dengan para sahabat. Pemuda itu pun ikut berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang. Dan pada saat itu Rasul dalam rakaatnya membaca ayat Alhaakumut Takasur, hingga ketika sampai pada ayat hatta zurtumul maqabir, hingga ia masuk ke dalam kubur. Pemuda itu berteriak keras hingga ia jatuh tersungkur, dan setelah jamaah selesai para sahabat tahu bahwasanya pemuda itu meninggal dunia dalam keadaan sholat. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, inilah hikayat pencuri kain kafan dari usia anak-anak umur 7 tahun hingga mensetubui mayat di dalam kuburan. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asalkan kita mau berbuat taubat, mau berbuat amal soleh, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikayat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ambil motivasi dan inspirasi dari hikayat ini, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.